Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita hari ini yaitu ibadah pesta Gotilon, merayakan pesta panen, di mana Tuhan telah memberkati pekerjaan, usaha, dan segala yang dikerjakan oleh tangan kita. Maka kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Rasa syukur seluruh jemaat mulai dari anak sekolah minggu, remaja, naposo, bapak, ibu, lansia, kita ungkapkan dalam ibadah kita hari ini, sekalipun kita masih bergumul atas pandemi COVID-19. Tetaplah sampaikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Dialah pertolongan dan pengharapan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah memberkati pekerjaan dan usaha kami. Perayaan Gotilon kita hari ini, kita rayakan tidak seperti waktu yang lalu. Situasi yang sulit masih kita hadapi, namun tidak mengurangi sukacita dan rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kiranya pujian kita layak di hadapannya. Tuhan yang menjadikan usaha kita berhasil, terpujilah namanya. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Sejahtera dari Tuhan melimpahi kehidupan kita ke depannya. Mari ungkapkan syukur melalui nyanyian kita, Hatiku Gemar Memuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah sumber berkat dan karunia yang melimpah. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, supaya kami jauh dari kelaparan. Karena itu kami berkumpul di tempat ini, menyampaikan terima kasih kami kepadamu.
Dari tangan-Mu-lah kami terima segala yang baik dan yang berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Dan karena kasih-Mu sajalah kami dapat hidup sampai sekarang. Terimalah ucapan syukur kami. Berilah Roh Kudus kepada kami, supaya kami mengenal segala yang baik yang dari Tuhan, dan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pengganti hukum Taurat pada minggu kita hari ini tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Demikian bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon kampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasihanilah kami yang sedang menghadapi dahsyatnya pandemi COVID-19 ini. Entah berapa lama lagi situasi ini melanda kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kesalahan dan dosa kami yang kurang menghargai kehidupan. Kami sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kami. Namun
tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel kita minggu hari ini tertulis dalam buku Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit penenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Siapa yang mau kaya raya? Siapa yang hendak senang? Siapa yang hendak senang? Berimanlah pada Allah, berimanlah pada Allah, agar sungguh kau senang, agar sungguh kau senang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar warta untuk minggu kita hari ini. Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Patuluson Hadumaon. Warta umum yang pertama, jemaat nikah. Berita pertama dan kedua. Akan menerima berkat nikah Dr. Jeffrey Niki Perwira Pangaribuan, SPPD. Putra Bapak Dr. Wilfrid Pangaribuan, SPPK. Ibu Marsinta Dongan Elizabeth Flora Burusiburian. Alamat Jalan Arimbi, Blok G nomor 1, Sektor Pengayoman. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Dr. Yulisti Dupa Parisi Boru Pardede, Putri Bapak Sintua Holman Pardede, Ibu Maida Boru Sitorus, alamat Jalan Serdang Baru 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Jemaat HKBP Ancol Podomoro, Resort Ancol Podomoro. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Sumbangan, gereja telah menerima sumbangan 3 meja kantor dan 3 buah hiasan dinding untuk kantor dari keluarga Sintua Dr. Andus Agemunte, Inang Buru Tampu Bolon dari Jalan Kenanga nomor 101A, Sektor Padang Bulan 2. 1 set tutup altar warna hijau dan gorden bupet kantor dari keluarga Sintua R. Simatupang, Inang Buru Sihite dari Jalan Kopen nomor 52, Sektor Wonerjo. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan keluarga yang telah diberikan kepada gereja. Suara Koinonia pelayanan. Pelayanan minggu hari ini Bibel Pro Las Maria Sihite melayani di HKBP Tampan. PA-INA gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Pada hari Rabu 18 November 2020, PA-INA gabungan HKBP Pekanbaru melalui Zoom. Diharapkan seluruh perempuan gereja kita untuk mengikuti PA tersebut, terbuka untuk umum. Link Zoom akan dikirim pada hari Selasa 17 November 2020. Yang ketiga, Pesta Gotilon. Pada minggu hari ini 15 November 2020 diadakan puncak Gotilon. Jemaat baik keluarga maupun pribadi dapat menyerahkan amplop persembahan Gotilon pada ibadah ini dan dapat juga melalui Sintua Sektor atau langsung ke rekening giro HKBP Pekanbaru, Bank Mandiri, nomor tertera pada stensilan kita. Ujung tahun Parhuriaun. Pada minggu depan 22 November 2020, ujung tahun Parhuriaun, setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan nama-nama jemaat yang telah meninggal dalam 1 tahun gereja dari tanggal 24 November 2019 sampai tanggal 22 November
2020. Yang kelima, Peajum Remaja Punguan Parguru Malua. Peajum Remaja Parguru Malua diadakan pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 19 WIB. Topik Remaja Generasi Teguh Iman, tertulis di Kolose 2 ayat 9. Diharapkan semua remaja dan Parguru Malua mengikutinya. Warta ini sekaligus undangan bagi seluruh remaja gereja kita. Link Zoom akan dibagikan pada hari Jumat 20 November 2020. Peresmian Studio Marturia pada hari Sabtu 14 November 2020 telah dilaksanakan peresmian Studio Marturia oleh Pendeta Rita Hasian Simanjuntak STH atas nama uluan HKBP Pekanbaru Pendeta Belhem Rimen Sitompul, dan dilanjutkan dengan seminar penginjilan topik pengembangan penginjilan pada era dan post COVID-19, subtema Bangkit, Bersatu dan Bermisi bagi Tuhan. Pembicara Studio Marturia HKBP Pekanbaru berada di salah satu ruangan di gedung sekolah minggu. Suara Diakonia. Yang pertama, belajar agama Kristen. Bagi anak-anak jemaat yang tidak ada guru agama Kristen di sekolah, dapat belajar secara daring dengan menghubungi Ketua Seksi Pendidikan Mary Christine Borulumban Turuan SPD dan Ibu Lupia Pakpahan. Nomor HP tertera di kertas tentilan kita. Kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan, Pendeta Resort, Pendeta Belhem Rimen Sitompul di rumah. Yang kedua, Sintua Pontas Napitupulu Opusere di Rumah Sakit Umum Daerah Arif Ahmad. Yang ketiga, Sintua Hutahayan Opu Panesa yang sakit di rumah. Sakit menahun M Butar-Butar Sektor Arengka Indah, Nyonya Sintua Insinyur M Hasitumorang R Borusi Matupang Sektor Labu Baru, Ojahan Siahan Sektor Pintuangin Sukaterus, Desi Regar Sektor Wonorjo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung Sektor Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar Sektor Rintis. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 754. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu kesehatan dan juga waktu, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan di bait suci-Mu ini. Saat ini kami mau disapa oleh firman Tuhan. Berikanlah kedamaian, hikmat untuk mengerti firman-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-23 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yahuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah realita yang harus kita jalani, senang atau susah, suka atau duka. Dan mungkin banyak hal yang terjadi di dalam menjalani hidup kita. Untuk itu, kita jalanilah hidup ini dan jangan menyerah. Jalanilah hidup ini, jangan menyerah, tetapi berjuanglah. Libatkan Tuhan, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Biarpun kita ini dipenuhi berbagai tantangan,
dipenuhi berbagai rintangan, dan terkadang kita tidak terima keadaan-keadaan karena begitu sakitnya yang kita hadapi. Pingin kita keluar dari situasi itu, tetapi kita tidak berdaya, bahkan kita tidak mampu untuk keluar dari persoalan hidup kita. Apalagi sekarang ini yang tidak henti-hentinya bermunculan teriakan mayoritas yang selalu dipertanyakan posisi kita, keadaan kita, bahkan bukan anak-anak kita. Kalau mencari pekerjaan selalu dipertanyakan, agama apa? Suku mana? Apakah bermarga atau tidak? Dan kadang-kadang begitu menyakitkan kalau terlontar kata-kata yang mengatakan sudah Kristen, Batak pula. Lalu kita kadang-kadang mengatakan, kenapa rupanya kalau Batak? Apakah orang Batak itu tidak terberkati oleh Tuhan? Ingin kita berontak, tetapi kita tidak berdaya. Dan lain lagi, keizinan gereja semakin dipersulit. Bahkan gereja yang sudah bertahun-tahun akan ditutup. Seakan-akan kita dijajah. Padahal kita adalah di negara kita sendiri. Kalau bangsa Israel dijajah dan dibuang, kita pun seakan-akan terjajah. Padahal kita berdiri di negara kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimanakah sikap kita? Bagaimana respon kita? Kita jalanilah hidup ini dengan baik. Itu yang perlu. Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang kita alami. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan melihat satu persatu apa yang menjadi persoalan kita. Dan mungkin Tuhan akan menyusun, bahkan merancang rencana-rencana yang baik, rencana-rencana yang terindah bagi kita. Makanya saya katakan, jangan menyerah, tetapi berjuanglah. Sukacita itu pasti kita akan raih, kita akan miliki. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel di dalam nats ini sedang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, dan berada di dalam penjajahan, dibuang ke Babel. Karena apa? Karena ketidaktaatan kepada Tuhan membuat mereka tersiksa, membuat mereka menderita sampai bertahun-tahun lamanya. Lalu Tuhan memberikan pesan dan memakai Yeremia untuk menuliskan agar Israel itu paham betul. Israel itu mengerti dan menyadari bahwa mereka sampai ke Babel disebabkan karena pelanggaran, karena dosa, karena tidak menjalankan aturan, bahkan perintah Tuhan. Jadi dari situ kita lihat bahwa Tuhan izinkan terjadi penderitaan bagi bangsanya
supaya tujuannya menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Tetapi mereka tidak sadar, bahkan di Babel pun itu membuat kegaduhan. Seharusnya harus mereka terima itu, kenyataan itu, karena konsekuensi perbuatan mereka, makanya mereka menderita. Tetapi disinilah kita lihat, bukan selamanya Tuhan yang kita sembah itu menghukum. Dan kasihnya luar biasa kepada umatnya. Makanya Yeremia memberikan pesan yang sangat penting, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka di dalam pembuangan itu. Namun mereka itu berontak, tidak terima. Kalau memang Tuhan itu mengasihi kami, kenapa tidak hadir? Kalau memang Tuhan itu mengasihi kami, kenapa kami dibiarkan menderita? Kenapa kami harus diperbudak di negeri asing? Kami berharap bebas. Kami berharap keluar secepatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pesan yang disampaikan oleh Yeremia tentu bukan hal yang menyenangkan. Justru semakin terpuruk. Apalagi dikatakan bahwa mereka di pembuangan itu cukup lama. Dan bisa kita lihat itu tadi. Sampai lamanya 70 tahun. Pesan itu bukan hal yang menyenangkan bagi mereka. Yang mereka harapkan pada saat itu menolong mereka dalam waktu yang singkat. Yang diharapkan supaya mereka pulang dan kembali ke kampung halamannya. Kembali menikmati hidup yang tergelimang kekayaan di Yerusalem. Ternyata di luar dugaan, di luar nalar mereka yang disampaikan oleh Yeremia, justru sebaliknya. Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan melakukan yang terbaik. Tetapi namun mereka tidak menerima itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, situasi yang sulit yang mereka alami membuat mereka terpengaruh, terbuai dengan ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang ikut bergabung di dalam penderitaan itu. Muncul ajaran-ajaran yang sesat, mengatakan, "Tidak usahlah khawatir. Kalian ini tidak perlu khawatir. Di sini kalian tidak lama, hanya sebentar. Cepat akan kembali ke daerah asalnya." Sebuah pesan yang diharapkan mereka, tetapi hanyalah harapan-harapan yang palsu. Harapan yang kosong. Seperti yang sekarang ini adalah yang sering disebut hanya berita hoak atau kebohongan. Karena apa? Mereka menunggu. Tidak ada tanda-tanda perubahan untuk keluar dari kesulitan itu. Justru malah membuat mereka semakin terpuruk. Tidak ada lagi semangat
Dan yang paling fatalnya yang mereka perbuat, membangkang dan berontak kepada Raja Nebukadnezar. Padahal mereka seorang jajahan, itu hal yang luar biasa. Sudah dijajah tapi masih bertingkah di dalam pembuangan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yeremia mengatakan, tidak perlu ngotot. Tidak perlu kalian itu marah-marah. Toh juga kalian sendiri yang rugi. Bangunlah rumahmu supaya bisa tempat untuk berteduh. Bangunlah rumahmu supaya kalian itu bisa beristirahat. Tentu dengan menyuruh membangun rumah berarti lama di sana. Kalau memang sebentarnya enggak mungkin disuruh untuk membangun rumah. Tanamlah buah-buahan di sana supaya kamu bisa untuk memetik hasilnya. Dan bukan hanya itu saja, dianjurkan untuk mencari istri dan mendapatkan, dikatakan tadi, mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan dengan tujuan supaya jangan berkurang mereka, justru bertambah di sana. Dan ada lagi hal yang luar biasa. Itulah di ayat yang terakhir. Di ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kemanapun aku buang. Dan dikatakan berdoalah untuk kota itu. Padahal orang Babel, mereka itu tidak menyembah Tuhan yang sama dengan orang Israel. Tidak menyembah Tuhan yang sama dengan orang Israel, tetapi disuruh, dianjurkan berdoa. Dan bukan hanya itu, disuruh untuk taat kepada pemerintah di sana. Menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan, membangun hubungan yang baik dengan orang Babel. Dan mengusahakan kedamaian dan supaya makmur. Bapak Ibu, kita sekarang ini mengalami pandemi. Artinya kita di situasi yang tidak normal. Dibatasi sosial, dibatasi pergaulan. Banyak di antara kita kesulitan perekonomian. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tadinya bekerja tetapi tidak bekerja lagi. Banyak perusahaan yang ditutup. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau orang Yahudi mampu berhubungan yang baik karena sudah dibekali oleh Tuhan melalui Yeremia. Lalu bagaimana dengan kita? Pasti kita akan mampu melakukan seperti itu. Mari kita belajar. Apa yang terjadi di dalam sekeliling kita. Mari kita membawa kedamaian bagi orang lain. Saling memaafkan. Kalau tema kita mengatakan di sini mewujudkan
kesejahteraan bersama. Patuluson hadumawan. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Lalu bagaimana kita untuk mewujudkan itu? Dengan cara mengupayakan kesejahteraan bersama berarti menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hanya itu satu-satunya. Mencari kepentingan bersama. Dan dikatakan tetaplah berdoa supaya negara kita ini damai. Supaya negara kita itu makmur. Kalau damai dan makmur, toh kita juga yang menikmatinya. Tentu ini yang menjadi cita-cita kita. Cita-cita bangsa, cita-cita negara, cita-cita kita, cita-cita gereja. Bagaimana kita supaya berdamai. Dan kalau sudah berdamai, kita akan menikmati berkat Tuhan. Itu tetaplah kita berpegang kepada perintah Tuhan. Pasti kita akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu ini, hari ini, tentu hari yang khusus bagi kita. Di mana kita mengadakan pesta gotilon, pesta panen, sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan itu yang tetap senantiasa di dalam 1 tahun ini. Dan terakhir, hari Minggu yang akan datang sudah menjadi akhir tahun gereja ini. Tentu Tuhan yang selalu beserta kita, menjaga kita, memberikan kekuatan yang baru, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita. Sehingga kita cicipi berkat-berkat Tuhan yang meruah. Untuk itu, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa mengajari kami di dalam kehidupan kami. Kalaupun silih berganti kami jalani, membuat kami supaya semakin mengenal Tuhan dan bahkan menyadari apapun yang kami peroleh sumbernya datangnya dari Tuhan. Ajari kami supaya jangan tergoda, tergiur oleh rayu-rayuan di dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak yang mencoba mempengaruhi kami, secara khusus pada kehidupan kami. Pada zaman ini bukan hanya hal yang positif yang ditawarkan, dan terkadang kami ditawarkan yang negatif. Tetapi kalau kami melibatkan Tuhan, kalau kami bertanya kepada Tuhan bahwa apa yang kami hadapi apakah seturut dari kehendak Tuhan, kami tidak akan tergiur dan terlena. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami akan turut ambil bagian di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, supaya mendoakan pemerintah kami dan saling berdoa di dalam kenyamanan bangsa kami. Kalau bangsa kami makmur, damai, toh juga kami akan menikmatinya. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkanlah hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan 1A dan 1B. Persembahan kedua dan amplop kotilon sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang kita terima. Kiranya berkenan untuk dipergunakan dalam kerajaannya serta pelayanan gerejanya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Marilah memberi dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut, apalagi paksaan, sambil kita menyanyikan Dison Adong Huboan Tuhan. persembahan syukur kita. Segala yang kita kerjakan, biarlah Tuhan yang memberkati. Tetaplah berharap kepadanya. Kita menyanyikan pengharapan akan berkat Tuhan pada hari-hari yang akan datang. Kita bernyanyi manusia berusaha. Manusia
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Salam untuk kita semua. Masa tak ada.